Angin berembus pelan di atas tanah yang telah terlalu sering menyerap darah manusia. Ia membawa aroma besi, debu, dan doa-doa yang tak sempat selesai diucapkan. Di langit, matahari menggantung seperti saksi bisu, tak berpihak, tak menilai, hanya menyinari apa adanya. Disinilah kisah ini bermula, bukan tentang kemenangan, bukan pula tentang kekalahan, melainkan tentang pertanyaan tua yang selalu menghantui peradaban. Apakah manusia berperang demi perdamaian, ataukah perdamaian hanyalah jeda sebelum perang berikutnya? Kerajaan Arvana berdiri megah di tengah benua, dikelilingi sungai yang berliku seperti urat nadi dan pegunungan yang menjulang seperti tulang punggung dunia. Dari kejauhan, istana tampak kokoh dan abadi. Namun siapapun yang memahami sejarah tahu satu hal, tak ada kerajaan yang runtuh dari luar sebelum ia retak dari dalam. Raja Aldrich duduk sendiri di singgasananya. Mahkota emas di kepalanya terasa lebih berat dari biasanya, seolah logam itu menyerap semua keputusan keliru yang pernah ia buat. Di hadapannya terbentang peta kerajaan, garis batas, wilayah sengketa, dan tanda merah kecil yang menandai benteng-benteng yang telah jatuh. Setiap tanda bukan sekadar wilayah yang hilang, melainkan nyawa yang terputus dari cerita hidupnya. Ia teringat kalimat gurunya dulu, seorang filsuf istana yang mati tanpa nama dalam catatan sejarah. Seorang raja tidak dihancurkan oleh musuhnya, tetapi oleh keyakinannya sendiri yang tak pernah ia pertanyakan. Di utara, kerajaan Velmora mengangkat senjata dengan dalih kehormatan. Di selatan, Serikat Thalassa menutup jalur perdagangan demi keamanan wilayah. Semua pihak berbicara tentang alasan mulia, namun yang jatuh tetap rakyat biasa, petani yang tak tahu apa-apa tentang politik, anak-anak yang belajar menyebut nama perang sebelum mereka mengenal arti damai. Di sebuah desa kecil bernama Elandor, jauh dari gemerlap istana, seorang anak laki-laki bernama Kyle menatap ayahnya yang terbaring kaku. Pedang masih tertancap di tanah, berlumur darah yang mulai mengering. Kyle tidak menangis. Bukan karena ia kuat, melainkan karena dunia telah mencuri haknya untuk memahami rasa kehilangan. Seorang prajurit Arvana berdiri canggung di depan anak itu. Ia ingin berkata bahwa ayah Kyle mati sebagai pahlawan. Namun kata-kata itu terasa hampa. Sebab prajurit itu tahu, pahlawan adalah sebutan yang sering diberikan oleh mereka yang selamat. Kyle tumbuh bersama dendam yang tak pernah ia ucapkan. Tapi semakin dewasa ia belajar satu hal yang aneh. Dendam tidak pernah menunjuk satu arah. Ia berputar, mencari wadah baru, dan seringkali kembali pada pemiliknya sendiri. Maka Kyle memilih jalan lain, ia belajar, mendengar, dan mengamati. Dari biara tua, dari para pengelana, dari naskah kuno yang hampir lapuk oleh waktu. Ia menemukan bahwa perang selalu dimulai oleh mereka yang yakin mereka benar, dan berakhir oleh mereka yang sudah terlalu lelah untuk bertanya siapa yang salah. Sementara itu di istana, Raja Aldrich dihadapkan pada pilihan yang tak tercatat dalam buku strategi. Dewan Perang menuntut serangan balasan besar-besaran. Para jenderal berbicara tentang kehormatan, tentang kekuatan, tentang sejarah yang akan mencatat nama sang raja dengan tinta emas. Namun di balik semua itu, Aldrich mendengar bisikan lain, suara rakyat yang tak pernah duduk di meja perundingan. Ia teringat masa mudanya, ketika ia bertanya pada ayahnya, "Mengapa kita berperang?" Jawabannya singkat, "Agar anak cucumu hidup damai." Kini Aldrich bertanya pada dirinya sendiri, berapa generasi lagi yang harus mati demi janji itu? Pada malam sebelum keputusan besar diambil, Aldrich berjalan keluar istana tanpa pengawal. Ia menyamar, menyusuri jalan-jalan kota, mendengar percakapan yang jujur karena tak tahu sedang diawasi raja. Ia mendengar ketakutan, kemarahan, dan kelelahan. Tak satu pun meminta perang. Mereka hanya ingin esok hari yang tenang. Di saat yang sama, Kyle tiba di ibu kota. Takdir mempertemukan mereka di sebuah ruang sederhana, jauh dari simbol kekuasaan. Seorang raja dan seorang anak desa duduk berhadapan, tanpa tahu identitas satu sama lain pada awalnya. Mereka berbicara tentang kehilangan,
tentang ketakutan, tentang dunia yang terasa selalu memaksa manusia memilih antara menjadi korban atau pelaku. Ketika kebenaran terungkap, keheningan menyelimuti ruangan. KL menatap raja bukan dengan kebencian, melainkan dengan kelelahan yang jauh lebih tua dari usianya. "Yang mulia," katanya pelan, "jika perdamaian hanya lahir dari ketakutan, maka ia akan mati bersama keberanian pertama yang muncul." Kalimat itu menghantam Aldrich lebih keras daripada pedang manapun. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Keseimbangan kerajaan bukanlah soal kekuatan militer, melainkan keberanian untuk menghentikan siklus yang sudah terlalu lama dianggap normal. Perang tidak berhenti karena satu pihak menang. Ia berhenti ketika cukup banyak manusia berani berkata, "Cukup." Dan perdamaian bukan tujuan akhir, melainkan proses panjang untuk terus memilih empati di atas ego, kebijaksanaan di atas kebanggaan. Di fajar hari berikutnya, bendera putih dikibarkan di menara Istana Arvana. Banyak yang menyebutnya tanda kelemahan. Namun sejarah kelak akan mencatatnya sebagai titik balik ketika sebuah kerajaan memilih keseimbangan, bukan dominasi. Dan di antara reruntuhan keyakinan lama, benih baru ditanam, rapuh, tidak sempurna, namun jujur. Karena keseimbangan sejati bukanlah dunia tanpa konflik, melainkan dunia yang tahu kapan harus berhenti menghunus pedang dan mulai mendengarkan. Senja itu tidak membawa jawaban, hanya keheningan yang terasa lebih jujur daripada 1000 pidato. Raja Aldrich dan KL berdiri berdampingan, dua manusia dari dunia yang berbeda, disatukan oleh kesadaran yang sama, bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Ia hanya berganti wajah. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Tidak ada dentuman meriam, tidak ada derap pasukan. Namun justru dalam keheningan itulah ujian sesungguhnya dimulai. Karena perang, betapapun kejamnya, selalu memberi arah yang jelas, menang atau kalah. Perdamaian sebaliknya, penuh wilayah abu-abu, menuntut kesabaran yang tidak heroik dan keberanian yang jarang dipuji. Di desa-desa perbatasan, orang-orang mulai membangun kembali rumah dari puing-puing. Kayu disusun, atap diperbaiki, ladang dibajak. Namun luka tidak sembuh secepat tembok berdiri. Ada tatapan curiga setiap kali pedagang dari Velmora melintas. Ada tangan yang menggenggam pisau terlalu lama meski hanya mendengar aksen asing. KL berkeliling kerajaan. Ia tidak membawa panji, tidak membawa pengawal. Ia hanya membawa cerita. Di setiap tempat ia singgahi, ia tidak berbicara tentang raja, tidak pula tentang perjanjian. Ia berbicara tentang ayahnya, tentang seorang petani biasa yang mati bukan karena kejahatan, melainkan karena keputusan-keputusan yang dibuat jauh di atas kepalanya. "Aku tidak meminta kalian melupakan," katanya pada sekumpulan warga desa yang wajahnya keras oleh pengalaman. "Aku hanya meminta kalian berhenti mewariskan kebencian sebagai satu-satunya warisan." Tidak semua menerima. Sebagian menertawakan. Sebagian marah. Namun selalu ada 1-2 orang yang diam lebih lama dari yang lain. Dan KL tahu, perubahan tidak pernah dimulai dari mayoritas, melainkan dari kesediaan segelintir orang untuk berpikir berbeda. Di istana, Aldrich menghadapi waktu dengan cara yang baru. Ia mulai menulis, bukan dekret, bukan perintah, melainkan refleksi. Ia menulis tentang kesalahan, tentang keputusan yang diambil karena tekanan, tentang ketakutan yang ia samarkan sebagai ketegasan. Tulisan itu tidak pernah dipublikasikan. Namun ia percaya, suatu hari nanti, seseorang akan menemukannya dan memahami bahwa raja pun hanyalah manusia yang sering kali belajar terlambat. Dari Velmora datang kabar yang tak terduga. Raja mereka wafat, digantikan oleh putrinya, Elenara, seorang pemimpin muda yang tumbuh besar di tengah bayang-bayang perang. Tidak seperti pendahulunya, Elenara tidak ingin dikenang sebagai penakluk. Ia ingin dikenang sebagai penghenti siklus. Pertemuan pertama Aldrich dan Elenara berlangsung sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Mereka berbicara lama, bukan sebagai musuh,
melainkan sebagai dua pemimpin yang sama-sama lelah melihat generasi muda mati demi kebanggaan generasi tua. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, kata Elenara. Tapi kita bisa berhenti menjadikannya alasan. Kesepakatan baru lahir. Lebih rapuh, lebih jujur. Tidak dibangun di atas ancaman, melainkan saling ketergantungan. Jalur perdagangan dibuka bersama. Program pertukaran pelajar dimulai. Anak-anak Arvana dan Velmora belajar bersama, tumbuh tanpa mengenal musuh yang diwariskan. Namun dunia tidak pernah sesederhana itu. Di sudut-sudut gelap kerajaan, mereka yang kehilangan makna dalam damai mulai bergerak. Kelompok-kelompok kecil muncul, menghidupkan kembali narasi lama, bahwa perang adalah takdir, bahwa damai melemahkan, bahwa keseimbangan hanyalah ilusi. Salah satu dari mereka mencoba membunuh Aldrich. Upaya itu gagal. Namun kejadian tersebut mengguncang fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Rakyat kembali ketakutan. Dewan kembali menekan. Ini bukti bahwa kita terlalu lunak, kata mereka. Aldrich hampir menyerah. Di malam yang panjang, ia duduk sendirian, memandangi pedang yang dulu selalu ia andalkan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa mudahnya kembali ke jalan lama. Kekerasan selalu menawarkan solusi cepat, meski palsu. KL datang tanpa diundang. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya bertanya satu hal. Jika Yang Mulia kembali mengangkat pedang, apakah itu karena keyakinan atau karena kelelahan? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan. Aldrich akhirnya mengerti, keputusan terpenting bukanlah saat ia kuat, melainkan saat ia lelah. Ia memilih bertahan di jalan damai. Tahun-tahun berlalu. Aldrich wafat dengan tenang, tanpa suara perang di sekelilingnya. Pemakamannya sederhana, sesuai wasiatnya. Tidak ada parade militer. Hanya rakyat biasa yang datang, membawa bunga, membawa kenangan. Sejarah akan berdebat tentang dirinya. Namun bagi mereka yang hidup di zamannya, ia adalah raja yang berani berkata cukup. KL menolak posisi apapun setelah itu. Ia memilih menjadi pengajar. Di sekolah-sekolah kecil, ia mengajarkan anak-anak bukan tentang siapa yang menang perang terbesar, melainkan tentang mengapa perang selalu terasa masuk akal sebelum dimulai dan terasa sia-sia setelah selesai. Ia sering mengakhiri pelajarannya dengan satu kalimat. Keseimbangan bukan keadaan dunia. Keseimbangan adalah keputusan yang harus diambil setiap hari. Di usia senjanya, KL kembali ke Elandor. Desa itu kini hidup kembali. Anak-anak berlari di ladang yang dulu dipenuhi kuburan. Ia duduk di bawah pohon tua, tempat ayahnya dulu beristirahat setelah bekerja. Dunia tidak sempurna. Konflik masih ada. Namun ia tahu, sesuatu telah berubah. Bukan karena manusia menjadi lebih baik, tetapi karena lebih banyak manusia yang sadar akan tanggung jawabnya. Malam turun perlahan. Langit dipenuhi bintang. KL tersenyum kecil. Ia tidak tahu bagaimana sejarah akan menulis kisah ini. Namun ia tahu satu hal, selama masih ada manusia yang memilih mendengarkan daripada menyerang, memilih memahami daripada membalas, maka keseimbangan, betapapun rapuhnya, akan selalu punya kesempatan. Dan mungkin, itulah arti sejati dari perdamaian. Bukan akhir dari konflik, melainkan keberanian untuk terus memilih kemanusiaan di tengah dunia yang selalu memberi alasan untuk melupakannya. Keputusan mengibarkan bendera putih tidak menghentikan perang seketika. Ia hanya menghentikan suara teriakan pertama. Sisanya adalah gema amarah, kecurigaan, dan ketidakpercayaan yang telah lama berakar di hati manusia. Di jalan-jalan ibu kota Arvana, orang-orang menatap langit seolah berharap jawaban turun bersama cahaya pagi. Namun yang turun hanyalah keheningan yang canggung, lebih menakutkan daripada dentuman meriam. Sebagian rakyat bersyukur, sebagian lain marah. Mereka yang kehilangan keluarga bertanya, untuk apa semua pengorbanan itu jika akhirnya kita berhenti? Pertanyaan itu tidak salah. Namun ia lahir dari luka, bukan dari kebijaksanaan. Dan luka
jika dibiarkan, akan selalu menuntut balasan. Raja Aldrich berdiri di balkon istana, menatap kota yang perlahan terbangun. Untuk pertama kalinya sejak ia naik tahta, ia merasa benar-benar sendirian. Kekuasaan tidak lagi memberinya jarak aman dari konsekuensi. Justru kini, setiap keputusan terasa lebih dekat, lebih personal. Ia sadar bahwa perdamaian bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari pertanggungjawaban. Di ruang dewan, para bangsawan berdebat tanpa henti. Kata pengkhianatan melayang di udara seperti pisau. Para jenderal yang terbiasa berbicara dengan bahasa kekuatan kini kebingungan menghadapi bahasa kemanusiaan. Tidak ada peta yang bisa menunjukkan arah hati manusia. KL yang kini menjadi saksi tanpa mahkota, menyadari sesuatu yang getir. Perang mengajarkan manusia cara membunuh, tetapi tidak pernah mengajarkan cara hidup berdampingan setelahnya. Ia berjalan di antara prajurit yang baru kembali dari medan tempur. Wajah-wajah mereka kosong, bukan karena tidak merasakan apa-apa, melainkan karena terlalu banyak yang dirasakan sekaligus. Salah satu prajurit muda bertanya padanya, "Jika kita tidak berperang, lalu siapa kita?" KL terdiam. Pertanyaan itu lebih dalam dari yang tampak. Selama bertahun-tahun, identitas kerajaan dibangun di atas konflik. Musuh memberi arah. Tanpa musuh, manusia dipaksa bercermin. Hari-hari berlalu, dan utusan dari Velmora akhirnya tiba. Mereka datang dengan senyum yang berhati-hati, membawa dokumen perdamaian yang dipenuhi kata-kata indah dan jebakan halus. Perdamaian di atas kertas seringkali hanya jeda strategis. Aldrich memahami itu. Namun ia juga tahu, ketidakpercayaan abadi hanya akan melahirkan perang abadi. Di ruang perundingan, KL diizinkan duduk, bukan sebagai wakil resmi, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa di luar tembok istana, ada kehidupan nyata yang akan menanggung hasil kesepakatan ini. Setiap kali pembicaraan mulai mengarah pada keuntungan sepihak, KL teringat ayahnya. Dan kenangan itu membuatnya berani berbicara ketika semua orang memilih diam. Keseimbangan tidak berarti semua pihak mendapat sama banyak, katanya pelan namun tegas. Keseimbangan berarti tidak ada pihak yang harus kehilangan martabatnya untuk yang lain merasa menang. Kata-kata itu tidak mengubah dunia dalam sekejap. Namun ia menanam benih keraguan di pikiran mereka yang terlalu yakin. Dan seringkali, keraguan adalah awal dari kebijaksanaan. Di luar istana, rakyat mulai belajar hidup tanpa suara perang. Namun kedamaian terasa asing. Banyak yang terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Anak-anak bermain perang karena itulah satu-satunya cerita yang mereka kenal. Guru-guru di desa kebingungan mengajarkan sejarah tanpa memuliakan kekerasan. KL kembali ke Elandor. Desa itu berubah, lebih sepi, lebih tua dari usianya. Ia berdiri di makam ayahnya, akhirnya menangis untuk pertama kalinya. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan pengakuan bahwa ia manusia, bukan simbol. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika keseimbangan kerajaan ingin bertahan, maka cerita yang diwariskan pada generasi berikutnya harus berubah. Sementara itu, Raja Aldrich menghadapi pemberontakan kecil dari dalam. Beberapa bangsawan menolak perdamaian. Mereka takut kehilangan pengaruh. Disinilah Aldrich menyadari paradoks kekuasaan. Semakin lama seseorang berkuasa, semakin sulit baginya membedakan antara stabilitas dan stagnasi. Ia memilih jalan yang tidak populer, membuka ruang dialog dengan rakyat. Balai kota dipenuhi suara yang selama ini ditekan. Tidak semua kata sopan. Tidak semua adil. Namun untuk pertama kalinya, kebenaran tidak difilter oleh protokol. Aldrich mendengarkan tanpa membela diri. Ia belajar bahwa memerintah bukan tentang selalu benar, tetapi tentang bersedia dikoreksi. Velmora, melihat perubahan ini, mulai goyah. Mereka terbiasa menghadapi kerajaan yang keras, bukan kerajaan yang reflektif. Perdamaian yang jujur membuat rencana licik kehilangan pijakan. Perlahan, perbatasan menjadi lebih tenang. Pedagang kembali melintas. Namun ketegangan tetap ada.
seperti bara yang belum sepenuhnya padam. KL diundang kembali ke istana. Kali ini bukan sebagai saksi, tetapi sebagai penasihat. Ia menolak gelar. Baginya, pengaruh tanpa simbol lebih jujur. Ia mengusulkan sesuatu yang sederhana namun radikal, pendidikan tentang damai, bukan hanya strategi perang. Ajarkan anak-anak bagaimana menyelesaikan konflik sebelum mereka belajar cara memenangkannya, katanya. Waktu berlalu. Tahun-tahun awal perdamaian terasa rapuh. Satu provokasi kecil hampir saja memicu perang baru. Namun setiap kali itu terjadi, ada cukup banyak suara yang mengingatkan betapa mahalnya harga yang pernah dibayar. Aldrich menua. Rambutnya memutih. Namun wajahnya lebih tenang. Ia akhirnya memahami bahwa keseimbangan bukanlah keadaan statis, melainkan tarian terus-menerus antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dan setiap generasi harus belajar langkahnya sendiri. Di suatu senja, Aldrich dan KL berdiri di tempat yang sama di mana bendera putih pernah dikibarkan. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan merah. Warna yang dulu mengingatkan pada darah, kini terasa seperti harapan. "Apakah kita berhasil?" tanya Aldrich. KL tersenyum tipis. "Kita belum gagal. Dan mungkin, bagi manusia, itu sudah cukup." Senja itu tidak membawa jawaban, hanya keheningan yang terasa lebih jujur daripada 1000 pidato. Raja Aldrich dan KL berdiri berdampingan, dua manusia dari dunia yang berbeda, disatukan oleh kesadaran yang sama, bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Ia hanya berganti wajah. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Tidak ada dentuman meriam, tidak ada derap pasukan. Namun justru dalam keheningan itulah ujian sesungguhnya dimulai. Karena perang, betapapun kejamnya, selalu memberi arah yang jelas, menang atau kalah. Perdamaian sebaliknya, penuh wilayah abu-abu, menuntut kesabaran yang tidak heroik dan keberanian yang jarang dipuji. Di desa-desa perbatasan, orang-orang mulai membangun kembali rumah dari puing-puing. Kayu disusun, atap diperbaiki, ladang dibajak. Namun luka tidak sembuh secepat tembok berdiri. Ada tatapan curiga setiap kali pedagang dari Velmora melintas. Ada tangan yang menggenggam pisau terlalu lama meski hanya mendengar aksen asing. KL berkeliling kerajaan. Ia tidak membawa panji, tidak membawa pengawal. Ia hanya membawa cerita. Di setiap tempat ia singgahi, ia tidak berbicara tentang raja, tidak pula tentang perjanjian. Ia berbicara tentang ayahnya, tentang seorang petani biasa yang mati bukan karena kejahatan, melainkan karena keputusan-keputusan yang dibuat jauh di atas kepalanya. "Aku tidak meminta kalian melupakan," katanya pada sekumpulan warga desa yang wajahnya keras oleh pengalaman. "Aku hanya meminta kalian berhenti mewariskan kebencian sebagai satu-satunya warisan." Tidak semua menerima. Sebagian menertawakan. Sebagian marah. Namun selalu ada 1-2 orang yang diam lebih lama dari yang lain. Dan KL tahu, perubahan tidak pernah dimulai dari mayoritas, melainkan dari kesediaan segelintir orang untuk berpikir berbeda. Di istana, Aldrich menghadapi waktu dengan cara yang baru. Ia mulai menulis, bukan dekret, bukan perintah, melainkan refleksi. Ia menulis tentang kesalahan, tentang keputusan yang diambil karena tekanan, tentang ketakutan yang ia samarkan sebagai ketegasan. Tulisan itu tidak pernah dipublikasikan. Namun ia percaya, suatu hari nanti, seseorang akan menemukannya dan memahami bahwa raja pun hanyalah manusia yang sering kali belajar terlambat. Dari Velmora datang kabar yang tak terduga. Raja mereka wafat, digantikan oleh putrinya, Elenara, seorang pemimpin muda yang tumbuh besar di tengah bayang-bayang perang. Tidak seperti pendahulunya, Elenara tidak ingin dikenang sebagai penakluk. Ia ingin dikenang sebagai penghenti siklus. Pertemuan pertama Aldrich dan Elenara berlangsung sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Mereka berbicara lama, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai dua pemimpin yang sama-sama lelah melihat generasi muda mati demi kebanggaan generasi tua. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu," kata Elenara.
Tapi kita bisa berhenti menjadikannya alasan. Kesepakatan baru lahir. Lebih rapuh, lebih jujur. Tidak dibangun di atas ancaman, melainkan saling ketergantungan. Jalur perdagangan dibuka bersama. Program pertukaran pelajar dimulai. Anak-anak Arvana dan Velmora belajar bersama, tumbuh tanpa mengenal musuh yang diwariskan. Namun dunia tidak pernah sesederhana itu. Di sudut-sudut gelap kerajaan, mereka yang kehilangan makna dalam damai mulai bergerak. Kelompok-kelompok kecil muncul, menghidupkan kembali narasi lama, bahwa perang adalah takdir, bahwa damai melemahkan, bahwa keseimbangan hanyalah ilusi. Salah satu dari mereka mencoba membunuh Aldrich. Upaya itu gagal. Namun kejadian tersebut mengguncang fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Rakyat kembali ketakutan. Dewan kembali menekan. Ini bukti bahwa kita terlalu lunak, kata mereka. Aldrich hampir menyerah. Di malam yang panjang, ia duduk sendirian, memandangi pedang yang dulu selalu ia andalkan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa mudahnya kembali ke jalan lama. Kekerasan selalu menawarkan solusi cepat, meski palsu. KL datang tanpa diundang. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya bertanya satu hal. Jika Yang Mulia kembali mengangkat pedang, apakah itu karena keyakinan atau karena kelelahan? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan. Aldrich akhirnya mengerti. Keputusan terpenting bukanlah saat ia kuat, melainkan saat ia lelah. Ia memilih bertahan di jalan damai. Tahun-tahun berlalu. Aldrich wafat dengan tenang, tanpa suara perang di sekelilingnya. Pemakamannya sederhana, sesuai wasiatnya. Tidak ada parade militer. Hanya rakyat biasa yang datang, membawa bunga, membawa kenangan. Sejarah akan berdebat tentang dirinya. Namun bagi mereka yang hidup di zamannya, ia adalah raja yang berani berkata cukup. KL menolak posisi apapun setelah itu. Ia memilih menjadi pengajar. Di sekolah-sekolah kecil, ia mengajarkan anak-anak bukan tentang siapa yang menang perang terbesar, melainkan tentang mengapa perang selalu terasa masuk akal sebelum dimulai dan terasa sia-sia setelah selesai. Ia sering mengakhiri pelajarannya dengan satu kalimat. Keseimbangan bukan keadaan dunia. Keseimbangan adalah keputusan yang harus diambil setiap hari. Di usia senjanya, KL kembali ke Elandor. Desa itu kini hidup kembali. Anak-anak berlari di ladang yang dulu dipenuhi kuburan. Ia duduk di bawah pohon tua, tempat ayahnya dulu beristirahat setelah bekerja. Dunia tidak sempurna. Konflik masih ada. Namun ia tahu, sesuatu telah berubah. Bukan karena manusia menjadi lebih baik, tetapi karena lebih banyak manusia yang sadar akan tanggung jawabnya. Malam turun perlahan. Langit dipenuhi bintang. KL tersenyum kecil. Ia tidak tahu bagaimana sejarah akan menulis kisah ini. Namun ia tahu satu hal, selama masih ada manusia yang memilih mendengarkan daripada menyerang, memilih memahami daripada membalas, maka keseimbangan, betapapun rapuhnya, akan selalu punya kesempatan. Dan mungkin, itulah arti sejati dari perdamaian. Bukan akhir dari konflik, melainkan keberanian untuk terus memilih kemanusiaan di tengah dunia yang selalu memberi alasan untuk melupakannya.